Betapa berat hari-hari ini Tuhan, hari yang kami lalui, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Engkau senantiasa ada bersama kami, memberikan pemulihan buat kami Tuhan. Dan kami ingin menyatakan kemuliaan luar biasa bagi ya Allah. Oleh sebab itu Tuhan, dari hari ini lambat seluruh umat-umat-Mu, lambat kami semua Tuhan, penuhi ruangan ini dengan Roh Kudus Bapa, supaya ada sukacita di dalam hati kami pribadi itu kemuliaan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami rindu memuji, meninggikan kemuliaan-Mu bagi ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini aja di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita masih tetap berdiri, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setelah Tuhan.
Dia mahkota kehidupan ada dalam kehidupan kita hari-hari yang akan datang. Janjinya dia dan kami buat kita. Dia berjanji pasti dia tepati. Jangan ragu lagi menunggu Tuhan Yesus, karena ada mahkota yang dijanjikan buat kita, yaitu mahkota kehidupan. Sesapi
mengasihi Engkau, untuk kami lebih setia kepadamu Tuhan. Engkau sangat baik di dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya kami rindu mengiring Engkau, melayani Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami tahu bahwa tanpa Engkau kami tidak akan mampu Tuhan. Kami penuh dengan kelemahan. Tetapi pagi hari ini Allah hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir lewat kuasa firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya dari tempat-Mu yang maha tinggi, mari Engkau urapi kami pribadi lepas, pribadi Tuhan. Mari Engkau urapi hamba-Mu yang sebentar akan membawakan bentangan firman-Mu. Biar firman-Mu pagi hari ini menguatkan kami di dalam pengharapan, di dalam pengiringan kami kepadamu. Biar firman-Mu pagi hari ini meneguhkan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami tahu Tuhan, oleh kekuatan firman-Mu kami akan sampai pada akhirnya. Kami akan dapatkan kemuliaan, kami akan dapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa yang maha baik. Kami percaya bahwa berkat firman-Mu pagi hari ini ada menyertai kami, setiap kami yang ada ya Tuhan, menguatkan kami ya Bapa. Engkau akan menolong kami semua, bahkan hamba-Mu yang sudah memimpin kami di dalam pujian, membawa kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Engkau akan terus menolong hamba-Mu ya Tuhan di dalam pelayanan dan bahkan di dalam keluarganya, memberkati. Terpujilah Bapa yang maha baik. Kami tahu bahwa setiap kami yang ada, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap ya Bapa untuk berjalan menurut kebenaran firman-Mu. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya yang membuka firman Allah. Shalom. Ini Jin buka karena kacamata belum. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi ini kita bersama-sama ada di ruangan ini. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita langsung saja ya akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Grace Kavinian, Sarjana Teologi, Tuhan berkati sudah wisuda beberapa hari lalu bersama dengan Pak Pui ya di Surabaya. Saya menyaksikan ya, puji Tuhan semua karena kebaikan Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur ya, Mazmur kita buka di dalam Mazmur 37 ayat 23. Mari sama-sama kita berdiri. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, langkah itu menentukan. Ya, orang bisnis salah melangkah itu sudah berbahaya. Kaitannya dengan keuntungan. Kita mengambil pendidikan salah langkah itu juga menentukan. Hidup masa depan kita salah menentukan itu juga berbahaya. Alkitab mengatakan bahwa langkah orang percaya itu penting. Ya, setiap orang punya langkah ke depan dalam hidupnya berbeda-beda. Kekristenan itu bukan diukur keberhasilan kita mendapatkan pendidikan, bukan. Kekristenan itu tidak diukur oleh banyaknya harta benda yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan. Tapi Alkitab mengatakan keberkenanan kita kepada Tuhan itu menjadi ukuran utama. Itu penting buat kita. Ya, kenapa?
menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Jadi perjalanan hidup ditentukan Tuhan. Langkah-langkah kita secara tetap ditentukan Tuhan. Bahkan hidup kita selalu dibimbing oleh Tuhan. Apa saja yang kita lakukan, pekerjaan, kesibukan, bisnis, pendidikan, anak-anak kita, rumah tangga kita, itu ditentukan oleh Tuhan. Tetapi tidak serta-merta Allah menentukan itu kepada semua orang, tidak. Tidak semua. Hujan, panas diberikan kepada semua orang. Tapi keberkatan secara keselamatan itu hanya orang-orang yang percaya. Dikatakan Tuhan menetapkan langkah orang yang di dunia ini. Ya. Kenapa ada ketakutan? Kenapa ada kecemasan? Kenapa ada kekhawatiran? Salah satu bagian yang meracuni pemikiran manusia. Sebab dia kurang meyakini, kurang mengimani bahwa hidupnya ditentukan oleh Tuhan. Langkah hidupnya ditentukan oleh Tuhan. Kurang menyadari. Kalau saya mengimani sepenuhnya hidup saya, langkah saya, masa depan saya ditentukan oleh Tuhan, saya percaya sepenuhnya Tuhan menolong saya. Saya dulu punya pergumulan kepada Tuhan ketika saya bekerja di toko di Sidoarjo, Jalan Mungin City nomor 46, itu rumahnya. Ketika hidup saya, rohani saya terhimpit oleh keadaan, saya berjanji sama Tuhan, Tuhan, saya mau melayani Tuhan, tapi jangan jadi gembala. Saya mau melayani Tuhan, jangan jadi pendeta. Sebab saya tahu, karena saya tidak tahu sesungguhnya rahasia di balik pelayanan. Pada akhirnya Tuhan jaring saya menjadi seorang pengajar, seorang guru. Satu bagian. Perhatikan baik-baik ini. Ketakutan, kekecilan, kekhawatiran kadang-kadang menghantui. Jur pandemi COVID-19 ini kabar berakhir, kita tidak tahu. Tapi yang saya imani, Pak Gebluk Milangkoro bakal sirno. Lihat tandanya bledek. Apa? Sebab manunggaling cahya Gusti itu ada dalam hati kita. Saya mengimani manunggaling cahya dwi cahya Yesus Kristus itu ada dalam hati kita. Saya mengimani Pak Gebluk Milangkoro bakal sirno. Nih caranya, berkenan tidak hidup kita di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau saya sehat saat ini, saya diberkati Tuhan. Ya, saya hampir setiap hari minta pijit anak saya, karena capek, kan udah usia. Tuhan berkati gigi saya penuh, umur 56 penuh, belum ada yang lepas. Meskipun sudah keropos kiri kanan, tinggal lepasnya aja. Tapi saya ada dalam keberkatan kesehatan Tuhan. Saya berusaha seperti yang dikatakan firman Tuhan, meskipun saya belum bisa memenuhi kriteria Tuhan. Mari kita lihat, ya. Syarat utama berkenan. Nah, orang yang berkenan itu bagaimana? Kata firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan di sana, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau sekedar imani, semua orang mah bisa. Tetapi beriman belum tentu semua orang bisa. Orang beragama bisa saja semua, tapi melakukan keagamaan belum tentu semua orang bisa. Orang Kristen jadi orang Kristen gampang, tapi jadi anak Tuhan tidak segampang yang kita ucapkan. Makanya jadi orang Kristen itu, jadi anak Tuhan abot sanggane. Supaya abot sanggane, yo ngabot gede pasrah dumateng Gusti hampur ping dumati. Mohon maaf, Bu Kris gak ngerti Gusti hampur ping dumati. Ya, Tuhan yang punya langit bumi,
Tuhan serba sekalian Allah. Ini beriman dulu. Artinya kita tidak hanya sekedar percaya Tuhan itu menolong saya, tidak hanya percaya Tuhan itu juru selamat saya, tidak hanya sekedar percaya Tuhan itu melindungi, tidak. Percaya itu mengandung konsekuensi bahwa saya percaya Tuhan itu menyelamatkan, menolong, memberkati, tapi juga harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Lo abot mung sekedar percaya iku iso, ning mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, pasrah itu tidak gampang. Kalau orang itu pasrah berarti hidupnya, harapannya, berkatnya, langkah hidupnya sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Ono pencobaan sedikit wae, lego ya ora karuan. Njur ra percaya karo Gustine, ngrasani Gustine. Itu sering terjadi. Loh, kalau Gusti njur dirasani, kapan Gusti njur memberkahi kita? Sumelang marang Gusti. Mohon maaf Putri, sumelang itu tidak percaya, khawatir sama Gusti. Loh, kalau Tuhan aja dikhawatirkan, loh bagaimana mungkin Tuhan yang penuh kuasa dalam hidup kita? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, iman itu yang sudah lama dijelaskan sama Bu Kris, panjang lebar dengan berbagai kriteria dan tingkat-tingkatnya. Tapi itu menuntut konsekuensi. Lakukan itu dalam hidup kita. Ketika kita mempernyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ingat Sadrak, Mesak, Abednego, ketika dia menyerahkan seluruh hidupnya, apapun yang di depannya, meskipun itu nyawa, apa yang dia katakan, Tuhan, kalau engkau tak sanggup membebaskan aku dari dapur api yang menyala, dia berkata apa? Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku tetap menyembah. Kenapa? Sebab dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Loh, itu iman. Kalau hanya kepada Tuhan aku percaya loh, kabeh wong iso. Njur nglakoni ini sing abot sanggane. Orang Kristen yang sungguh itu diminta Tuhan beriman, lakukan itu dalam hidup keseharian kita. Loh, itu yang berat. Itu yang berat. Ya, puji Tuhan. Harusnya minggu ini saya kejebret, tapi Tuhan atur. Makanya saya diminta Bu Grace, saya belum bisa jawab. Ternyata ada sesuatu yang di cancel sehingga hari ini saya bisa. Ya, Tuhan tolong semuanya sehingga saya ada sini. Jadi iman, lihat, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Saya mengimani saudara dan saya beriman kepada Tuhan. Ya, beriman, percaya dan mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Allah di dalam Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Kalau tidak percaya tiga ini, saudara belum beriman kepada Tuhan. Puji Tuhan, bangun pagi, dahului itu dengan iman kita, minimal doa, pujian kepada Tuhan. Dan itu bagian dari orang yang berkenan kepada Tuhan. Kedua, mari kita lanjut karena waktunya berjalan terus. Orang yang hidupnya, langkahnya ditetapkan Tuhan. Bagian kedua, orang yang suka memuliakan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Ayo di sini saya ingin tahu kalau ada orang tidak suka dipuji suaminya, tidak suka dipuji istrinya. Saya yakin semua pasti suka. Mohon maaf ini kalau datang tahu-tahu jadi persoalan. Tapi coba kalau datang dipuji, ya disanjung. Ya paling bahasanya masak kurang nasi, bahasanya beda. Jangan masak ini kurang nasi, jangan nikmat. Ya kurang nasi, ya, nikmat. Anu uyahin teh. Kalau kasinan bahasanya diubah, kemurahan banget ya. Nggak ngekei garam rentelake. Gitu. Jadi bahasanya diubah.
apa? Kita ada dalam lindungan kasih Tuhan yang penuh dengan kemesraan, menyukakan. Orang yang menyukakan hati Tuhan itu adalah orang yang suka memuji, memuliakan Tuhan, mengeluh-elukan Tuhan. Setiap saat dalam pujian kepada Tuhan, itu menyukakan hati Tuhan. Tidak hanya di dalam lingkungan gereja, setiap saat dalam pekerjaan kita memuliakan Tuhan. Ketemu dengan siapapun memuliakan Tuhan. Haleluya. Saya bertemu Shalom, ya, ini di wilayah Kementerian Agama di kantor, salam itu sudah diucapkan semua. Pimpinan saya, para kasih, kalau ada salamnya pasti habis assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widya, dan seterusnya. Salam kebajikan yang terakhir, dalam rangka membangun sebuah sinergi kebersamaan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sinergi kita dengan Tuhan bangun dengan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mohon maaf tadi saya biasa kalau dulu zaman GPDI yang lalu, ketika saya masih kecil itu biasanya pagi itu datang tuh semua berlutut sebelum ibadah, semua berlutut berdoa mohon berkenan Tuhan untuk memberkati ibadah. Karena suasana udah beda, tapi tidak mengurangi esensinya, tetapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Di mana saja saya sepedaan, saya selalu memuji Tuhan, ya, di mana saja. Sebab apa? Itu kesukaan Tuhan. Kalau Gustine selalu dimuliakan, orang yang dimuliakan itu di mana-mana pasti suka paweh, apalagi Tuhan. Ayo, kalau anak-anak itu ngerayu bapak ibune, apa saja dilakukan. Setelah itu, Pak, aku olahraga, mulai berjalan. Itu bahasanya cuma satu, berkati aku dengan sangu lebih. Ketika kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, mengeluhkan setiap saat dalam pekerjaan kita. Loh, apa Tuhan itu diam aja dengan pekerjaan kita? Saya yakin tidak. Kalau kita memuliakan Tuhan lewat pekerjaan kita, lewat studi kita, jangan apa Tuhan itu diam dalam studi kita? Tidak, Tuhan memberkati. Tapi ingat, jangan pernah kita berhitung-hitung dengan Tuhan. Tuhan, aku memuliakan Engkau. Opo balasannya? Tuhan tidak bisa dituntut dengan model seperti ini. Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Mungkin kita punya pergumulan, mungkin kita punya doa belum dijawab oleh Tuhan. Tapi ingat, Tuhan membalas, Tuhan menjawab pergumulan kita bukan sesuai dengan keinginan kita, tetapi sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau keinginan belum tentu, tapi kalau kebutuhan memang itu yang kita butuhkan, itu diberkati Tuhan kepada kita. Memuliakan Tuhan. Ini penting. Siapakah Samuel? Dia suka memuliakan Tuhan. Siapakah Daud? Suka memuliakan Tuhan. Dan orang-orang yang memuliakan Tuhan hidupnya dalam perlindungan. Siapa Abraham? Sama dengan kita, sama-sama makan. Tetapi kenapa dia ada dalam keberkatan perlindungan Tuhan? Sebab dia hidupnya berkenan kepada Tuhan. Siapakah manusia yang rahasia Tuhan diberitahukan kepada manusia? Karena hidupnya berkenan kepada Tuhan. Reinhard Bonnke ketika mengadakan penginjilan di Jakarta dengan api, kenapa dia bukakan rahasia Pulau Jawa terjadi dan seterusnya macam-macam? Karena dia berkenan hidupnya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi menyukakan Tuhan itu penting. Yang berikutnya, hidup di dalam kebenaran. Kata firman Tuhan, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Kebenaran itu sesungguhnya di dunia tidak ada. Yang ada kebenaran dari Tuhan. Kalau berkenan, kalau benar dalam konteks manusia, belum tentu benar di hadapan Allah. Tapi kalau benar dalam konteks Allah, benar di hadapan sesama.
Nah, oleh karena itu yang kita teladani adalah kebenaran dari Tuhan, yang itu ada kaitannya dengan batin dan hati kita. Hati kita itu gak bisa dibohongi. Saya bersalah, hati saya menuntut, meskipun mulut saya berkata tidak benar. Hati, makanya kata firman Tuhan, kebenaran dalam batin itu kebenaran dalam hati kita. Allah suka, dan itu lakukan. Orang yang suka kebenaran, kata firman Tuhan, kebenaran dekat dengan ayat-ayat firman Tuhan. Orang yang suka baca firman Tuhan itu dekat dengan kebenaran. Kebenaran bukan sekedar slogan, tapi dilakukan dalam keseharian hidup kita. Apa loh orang hidup dalam kebenaran? Kenapa? Menuntun batin kita. Setelah hati kita, batin kita dekat dengan kebenaran, memiliki kebenaran, nah apa yang kita ucapkan? Satu kali kelak akan kita lakukan. Apa yang kita pikirkan ada di hati kita, apa yang ada di hati kita keluar lewat mulut. Apa yang kita ucapkan itu akan terjadi dalam tindakan kita. Sebab itu kata firman Tuhan, hati itu sumber yang baik. Oleh karena itu mari kita lakukan semua yang baik. Ya, ini orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Langkah saya ditetapkan oleh Tuhan. Ya, maju lagi yang keempat. Orang yang berkenan kata firman Tuhan, hidupnya tidak sombong. Delokan yo si Suto, si Darmo, si Siti dan seterusnya, yen ora tak tulung, ora dadi menungso, njur dadi apa? Kan gitu. Delokan dulu kalau tidak saya tolong, tidak maju seperti itu usahanya. Ini orang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang melakukan kebaikan, melakukan kebajikan, tidak perlu cerita kepada orang lain. Dan itu yang diperhitungkan Tuhan. Makanya perlu hidup itu rendah hati. Gak perlu daukur-dukur. Gak perlu. Sebab orang yang tinggi, kata firman Tuhan, bakal direndahkan. Tapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Orang yang rendah hatinya, orang itu dekat dengan Tuhannya. Rendah hati, kata firman Tuhan. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang yang rendah hati. Saudara dan saya dituntut firman Tuhan rendah hati, bukan tinggi hati. Orang yang rendah hati itu luar biasa. Di Kabupaten Malang ini ada seorang pendeta, kan udah meninggal tidak salah, di daerah Malang di Kepanjen. Saya lupa namanya dulu, bendahara wilayah, saya lupa namanya. Itu kalau ketemu siapa saja, jabat tangan itu begini, senyum duluan. Dia berusaha rendah hati, karena udah meninggal, diganti menantunya. Ketemu saya itu dari jauh udah ingat, oh ini Pak Bambang jabat tangan itu. Terus luar biasa, orangnya hidup rendah hati. Yang kedua itu Pak Billy Wijaya, pendeta Billy Wijaya, itu Gembala GSJA Talun. Itu orangnya luar biasa dan sudah tidak punya marah. Mau disakiti model apa? Haleluya, Tuhan tidak berkenan. Saya marah, Pak Bambang bisa marah gitu. Ini Pak Wijaya ini berusaha, dan sampai sekarang belum kelihatan dia kelihatan marah-marah. Udah usia, tapi puji Tuhan, orang berusaha rendah hati. Saudara dan saya dituntut firman Tuhan hidup rendah hati. Kapan? Setiap saat, sekarang dan selama-lamanya sampai maut memisahkan. Kita pulang ke surga, kerendahan hati itu tetap kita bawa ke sana. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya rendah hati itu abot. Tetapi Tuhan itu bisa memampukan kita. Tetapi Tuhan itu bisa membuat kita mampu. Sebab apa? Kita mengimani, kita meyakini, kita mempercayai Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada setiap orang yang percaya. Aku akan memberikan seorang penolong, namanya Parakletos. Roh Kudus
Kudus itu memampukan saudara dan saya supaya saudara dan saya tidak tinggi hati tetapi rendah hati. Orang yang tinggi hati itu mesti, saya ini suka baca-baca buku cerita anak-anak, suka. Satu kali saya baca, si kura-kura itu pengen terbang tapi dia nggak punya sayap, ditolong oleh 2 angsa. Lalu tangkai taruh paruh kiri kanan, si angsa ini gigit di tangkai lalu terbang keliling, yang mulai Dorowati, Lawan, ya, tempat-tempat rekreasi. Satu kali di tempat ketinggian yang paling tinggi, dalam bahasa kura-kura, kesombongannya mulai ada. Lalu dia teriak, aku paling tinggi, lupa kalau dia sedang berpegangan di tangkai. Akhirnya jatuh. Tapi orang yang rendah hati selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Bagi yang terakhir, mari kita lihat. Ini juga berat. Kata firman Tuhan, tidak hidup di dalam kedagingan. Di apa yang ditabur dalam kedagingan, nanti dituai dalam kedagingan. Tetapi yang ditabur dalam roh akan kita tuai dalam roh. Kata firman Tuhan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kedagingan itu artinya kebutuhan daging itu melebihi kebutuhan rohani. Itu hidup dalam kedagingan. Kebutuhan daging itu dijadikan sebagai berhala di dalam hidupnya. Usaha penting, pekerjaan penting, tapi kalau ini sudah mengalahkan kebutuhan rohani kita kepada Tuhan, itu sudah kategori kedagingan. Minimal Tuhan diutamakan dulu, baru setelah itu kebutuhan kita. Ya, siapa sih yang gak ingin diberkati? Saya ingin. Siapa sih yang gak ingin usaha kita diberkati? Semua orang bisa, pengen juga, tetapi ingat, bukan itu fokus utama. Fokus utama adalah Tuhan didahulukan dalam pekerjaan kita. Di arah yang rekreasi kera-kera itu arah mana itu? Medit. Nah, itu ada gereja. Ya, gerejanya kecil gitu. Ya. Ada jemaat berkata demikian, Bu Pendeta, saya izin tidak ikut kebaktian. Kenapa? Karena saya buka toko. Lalu Ibu Pendeta dan Pak Pendeta ini ngomong, ke gereja aja, tutup tokonya. Setelah pulang gereja, buka tokonya. Kalau nanti tidak laku, tidak usah ke gereja lagi. Loh, ini berat loh ngomong seperti ini. Konsekuensinya juga kalau si tuku orang gereja kan berat. Tapi puji Tuhan, ketika dia tutup, buka, justru mau buka itu udah ngantri. Singkat itu, Tuhan tidak kekurangan cara untuk membukakan berkat. Makanya utamakan Tuhan dalam hidup kita. Saya mengimani kalau Tuhan diutamakan, bukan kedagingan, tapi kebutuhan roh yang didahulukan. Kata firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua yang lain dicukupkan Tuhan bagi kita. Hidup di dalam roh artinya mendahulukan kebutuhan roh kita, mendahulukan hal-hal yang berbau rohani, yang itu menjadi kebutuhan relasi kita dengan Tuhan. Imani. Kalau itu ditamakan, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu berjalan terus, mari kita lihat dalam sebuah kesimpulan. Mari kita baca bersama-sama. Yang pertama, 1, 2, 3. Orang yang hidupnya berkenan kepada Allah ditetapkan jalan hidupnya. Pekerjaannya, kesibukannya, pendidikannya, apa saja ditentukan Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang menentukan, tidak mungkin Tuhan itu menentukan yang jelek, tidak mungkin. Menentukan yang jahat, tidak mungkin. Menentukan untuk kebaikan kesejahteraan hidup kita. Bagian kedua,
1, 2, 3. Orang yang berkenan kepada Allah selalu dalam lindungan kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya tidak memperpanjang pemberitaan firman Tuhan. Satu hal yang saudara perlu persiapkan dalam hidup kita supaya langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Mari kita berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Saya mengimani kalau hidup kita berkenan di hadirat Tuhan, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka langkah hidup kita, masa depan kita, usaha kita, pekerjaan kita, studi kita, itu dalam predestinasi Tuhan, penetapan Tuhan. Kalau Tuhan yang menentukan, yakinlah yang ditetapkan Tuhan itu baik untuk hidup kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kami sudah membaca sabda firman-Mu. Kami sudah merenungkan sabda firman-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan paparan sabda firman-Mu. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Engkau yang kami puja siang dan malam. Engkau yang kami muliakan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Mampukan kami Tuhan supaya setiap kami bisa mempertahankan hidup kami berkenan di hadirat Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, ketika kami berkenan di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, langkah hidup kami, masa depan kami, perjalanan hidup kami, studi kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami ditentukan oleh Allah. Dan kami mengimani Tuhan, ketika Engkau menentukan itu bagi kami Tuhan, yang ditentukan Tuhan itu adalah kebaikan untuk masa depan kami. Tuhan terima kasih. Kami sudah mendengarkan sabda firman. Kami terima, kami lakukan dalam keseharian hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara diberkati, haleluya. Kita pasti semua diberkati kalau kita ada di tempat ini karena berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu adalah berkat yang luar biasa. Puji Tuhan, warta sepekan seperti apa yang ada di dalam warta jemaat, setiap pagi jam 4 di rumah masing-masing, doa pagi, kemudian doa bersama setiap hari jam 1 siang di rumah masing-masing, kemudian ibadah kaum wanita Selasa ada di grup WA kaum wanita, kemudian hari Kamis tetap ada di grup WA saudara, kemudian doa puasa jam Jumat tanggal 15 di rumah masing-masing, kemudian ibadah Joseph Foundation Sabtu ada di gedung gereja jam 6 sore, ibadah anak-anak ada di gereja, kemudian gereja seperti biasa seperti saat ini. Kemudian kaum pria minggu ketiga jam 6 sore, kemudian ibadah keluarga muda minggu keempat jam 6 jam 4 minggu keempat bulan ini. Oh, minggu keempat ya, ini terbalik saudaraku. Puji Tuhan, kaum pria ada di rumah Bapak Jarmato minggu keempat jam 6 sore. Dengan Tuhan, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, mengajak kita untuk terus belajar untuk berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur. Sebagai pengumuman terakhir, anak sekolah minggu akan kembali aktif di jam 7 dengan ruang yang sudah hampir selesai ya, tinggal pemasangan keramik. Tapi
tapi sudah bisa digunakan. Hanya pagi ini anak-anak berjemur pagi di atas Bapak Ibu ya. Jadi kena matahari, jadi mereka berjemur. Tapi terima kasih kepada Tuhan, semuanya terus berjalan. Biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Mari kita berdiri semua. Haleluya, memuji Tuhan. Biarlah hidup kami semakin dibawa kepada Engkau, beriman yang sungguh dan berkenan kepada Engkau Tuhan. Itulah hidup kami Tuhan, dan biarlah Engkau mendapati hidup kami semua. Engkau mendapati kami adalah anak-anak yang setia kepadamu Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai kehidupannya lebih hari lagi di dalam Engkau. Setiap pengetahuan firman-Mu Engkau selalu tambahkan, limpahkan Tuhan, untuk dapat dibagikan kepada setiap jiwa yang dapat Tuhan menikmati kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih, dan umat-Mu yang sudah datang, apapun pergumulan umat-Mu Tuhan, kami percayakan kepadamu Tuhan. Mereka yang ada di rumah, kami yang ada di tempat ini, segala bentuk pergumulan kami, apakah itu pergumulan di dalam rumah tangga kami, pergumulan dalam usaha, pekerjaan, anak-anak, dan segala sesuatu yang Tuhan luaskan kami alami. Kami percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan. Dan biarlah hidup kami Tuhan adalah hidup yang akan melihat
Tuhan dan menikmati pengalaman kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Kami menyerahkan perjalanan pulang umat-Mu Tuhan, sertai tibakan di rumah dengan selamat. Perjalanan sepanjang minggu yang akan kami lakukan Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati. Lindungi umat-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dijauhkan dari segala bentuk sakit, penyakit, virus apapun. Engkau yang membentengi kami ketika kami belajar juga berserah kepada Engkau. Tak henti-hentinya kami berdoa untuk Ibu Sulaiman. Tuhan tetap tolong kehidupan ibu ini Tuhan. Biarlah segalanya Engkau yang melakukan yang terbaik. Segala hal sudah dilakukan oleh keluarga, dan kami percaya tangan Tuhan yang akan terus bekerja dan bekerja, dan kami akan melihat mujizat Allah atas yang dialami oleh Ibu Sulaiman. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar umat akan memberikan persembahan, kecil ataupun besar. Engkau memberkati mereka yang mengembalikan milik Tuhan, Engkau memberkati mereka yang memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan dalam pembangunan pun Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih dan terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita boleh mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua, mulai saat ini, besok dan seterusnya. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.